Saya mulai. Mas Weba dulu. Selamat malam kawan-kawan semuanya. Semoga kalian semua sehat-sehat semua ya. Halo Pak. Oke, baik. Saya mulai Mas Weba duluan. Mas Weba duluan. Mana nih? Ya, Mas Weba, saya masuk ke email. Masih Weba Osi ya? Oh, Weba Rosi ya, sorry salah. Ya, Weba Rosi. Ini di proposal doc ya, Mas Weba ya. Yang laporan sudah kelar, yang laporan KP udah beres ya? Ampun Pak. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin di proposal sampai mana ya ini? Biar cepat. Bener gini ku Pak, flowchartnya suruh kasih narasi sama yang itu eh, jadwal penelitian itu loh Pak. Oh, schedule penelitian ya? Ya, oke oke. Saya masuk ke flowchart ya, flowchart. Oh, gambarnya udah keren ya. Ya, mana nih? Ini masih deskripsi teoritik. Ya, ini komponen. Iya. Kemarin Mas Weba sudah buat tinjauan penelitian yang relevan sudah ya? Gini ku tuh Pak, jurnal tuh Pak. Ya, sudah toh? Ampun, Oke, 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 oke. Ya. Wow. Satu daya. Teori satu daya ini nggak masuk ya? Ini kok kacau ini ya? Ini kok kenapa ya kok ini ya? yang dari nganu Pak. Pecah ya? Teknya ono sing lari gitu loh. Tapi cuman sidik tok iki sing iki, sing iki. Iki tok. A J J J J J iki tok. Liyane ra apa-apa, liyane aman. Suhu no yes. Kirim, menyalakan, selesai. Metode penelitian pakai ini metodenya dijelasin ya, perancangan diagram block system. Planning, production, evaluasi ini apa? Ini dikasih penjelasan ya. Perancangan perangkat ini ngapain? Lapo teorinya Pak. Maksudnya dijelasin. Kamu ngapain di situ? Kamu ngapain di situ? Oh, planning gini gitu Pak. Saya planning, saya merencanakan sesuatu akan apa. Kemudian saya production, saya mau membuat apa. Jelasin aja, ya. Oh, gitu. Terus evaluasi. Evaluasi itu ngapain ya? Mengevaluasi apa yang dievaluasi yang dilakukan. Jadi intinya dari perencanaan planning, kemudian melakukan production membuat apa, langkahnya apa yang dibuat di sana, bahan-bahannya apa. Nanti bisa untuk bahan bab 4, jadi sudah siap duluan. Kemudian evaluasi. Evaluasi saya ngapain evaluasi itu, ya? Dijelaskan ya. Oh, Ya, kan Pak nggih berarti. ya. Dokumen pribadi penulis. Maksudnya apa? Lah nak sumber pribadi pripun Pak nulisnya? Datang internet Loh, tonton Pak. Kak, Gambarnya. kalau kamu membuat gambar 15 ini adalah langkah sistem R&D, Research and Development. Sekelas kita ini dalam pembahasan ini masih dianggap pemula. Jadi tidak boleh menggambar sendiri sementara menyebut langkah sistem R&D. Lah, karena langkah sistem R&D ini ada yang menemukan, Bogal itu yang menemukan misalnya. Nah, maka kamu harus menjelaskan Bogal punya cerita. Lalu diimplementasikan di tempatmu. Planningnya Bogal apa, kamu implementasinya kamu ngapain gitu. Tidak boleh mengatakan dokumen pribadi penulis, tidak boleh. Kecuali belum ada yang buat R&D. Sementara R&D itu sudah ada sejak 1806 itu sudah ada. Selalu disempurnakan. Jadi yang namanya langkah R&D itu sudah ada duluan. Maka kamu tinggal mencari bahan R&D, jelasin, lalu implementasi di karyamu apa. Gitu ya. Jadi yang dokumen pribadi dihilangkan.
Iya boleh, nggak boleh. Nggak boleh, karena kamu menyebut R&D loh. Kecuali kamu menyebut lain, kamu menyebutnya R&D. R&D itu sudah ada yang menemukan. Bock and Gall itu R&D. Ya, kamu tinggal nyari aja, ketik di internet Bock and Gall teori R&D, nanti ada. Lah nanti di sana ada penjelasan, tidak hanya planning, tidak hanya production, tidak hanya evaluation. Nanti ada yang namanya preliminary, ya. Awal sebelum melakukan penelitian itu ngapain, pra riset ada. Kamu jelasin nanti. Jelas ya? Nah, karena nanti kalau kamu bilang dokumen pribadi, kamu dikejar. Kamu sudah berapa lama melakukan penelitian? Nah, nah nanti repot nanti. Ya, jadi ikut saja yang sudah ada di Bock and Gall, di R&D, nanti tinggal mengutip Bock and Gall, R&D berapa tahun berapa, lalu kamu mengapain, kamu ngakuan apa di sana, gitu ya. Tidak bolehnya itu sumber dokumen pribadi sementara kamu nulis disebut R&D, itu tidak boleh. Kalau kamu mengatakan pengembangan dari R&D boleh. Nah, atau implementasi dari R&D boleh. Nah, karena langkah R&D itu ada dari 10 turun menjadi 6, yang 4 dibuang. Nah, sementara kamu bikinnya 3. Setelah evaluasi tidak ada jawaban. Setelah evaluasi itu hasilnya oke, production, massal, atau evaluasi ada revisi. Harus ada yang namanya revisi. Tapi kamu tidak ada, rantai revisi tidak ada. Sementara kamu menyebutnya langkah sistem R&D. Nah, ini kan rekayasa belaka. Nek jujur wae, jujur. Halo. Piye? Entuk sekondi kalimat planning, kalimat production, kalimat evaluasi sekondi entuk Dari jurnal, Pak. Nah, jangan dipangkas ya. Kalau jurnalnya itu ada komplitnya apa? Ya, karena dalam sistem yang dipakai oleh R&D-nya Bock and Gall ini ada dari 10 langkah menjadi 6 langkah. Lah, kamu pakai 3 langkah, kamu harus jelasin mengapa kok 3. Nah, sementara yang namanya orang evaluasi, pasti yang namanya evaluasi itu ada hasil positif atau negatif. Kalau hasilnya positif langsung produk massal, kalau negatif maka replanning, mengembalikan sebuah rencana atau readjust atau revisi produk. Nah, ini tidak ada kotaknya yang menyebutkan revisi produk, tidak ada. Tapi ada evaluasi, lalu mandek, tidak boleh. Teorinya, backbone-nya teorinya R&D tidak boleh demikian. Karena jenengan menggunakan langkah sistem R&D. Nah, gitu ya. Silahkan baca jurnal tentang R&D 2-3 jurnal yang mengupas teori R&D. Nanti kamu akan tahu bahwa oh ya Pak Bambang benar ini menyampaikannya benar. Saya khawatir nanti kalau kamu di sini nanti kamu ditolak saat sidang proposal. Baik nanti. Paham ya? Saya membentengi Mas Feba agar nanti ketika sidang proposal itu sudah kuat. Loh, kenapa kamu pakainya 3? Loh, siapa yang bilang 3? Sementara kamu bilangnya dokumen pribadi, tapi kamu menyebutnya R&D, kan tidak boleh. Kalau Mas Feba pakainya 3, Anda akan dijebak. Anda akan terjebak dalam situasi kondisi bahwa, loh Mas, nek sudah dievaluasi hasilnya bagaimana? Evaluasi itu apa mandek? Yang namanya evaluasi itu harus ada follow up, ada way out, ada jalan keluar. Hasilnya itu sesuai rencana, berarti produk massal. Mudeng ya? Saya buat kolak nih, ternyata sudah dievaluasi bagus. Manisnya itu tidak kemanisan, kemudian harumnya udah bagus, ya toh. Nah, berarti bisa produk massal. Saya tinggal membuat kalibrasi. Kalau saya membuat 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo, berarti gulanya berapa. Itu produk massal namanya. Tapi kalau ternyata yang saya evaluasi, oh ini kurang manis Pak, kurang manis, berarti ada adjuster, ada revisi. Oh, tambah gula Jawa, apa tambah gula pasir, apa colok apa, nah, gitu kan. Nah, itu yang namanya evaluasi. Tidak boleh evaluasi mandek. Bahkan dalam orang ujian saja, itu evaluasi ada yang namanya nilainya lulus apa enggak lulus. Betul enggak? Betul enggak? Halo. Mas Feba masih mireng ya? Nah, kalau orang ujian, evaluasi, itu ada yang lulus, ada yang tidak lulus, betul enggak?
Nah, kalau lulus dapat ijazah, ya toh. Kalau tidak lulus berarti remedi kan gitu. Nah, di dalam kotakmu 3 ini ada planning, oke. Ada production, oke. Saya tidak masalahkan. Kemudian ada evaluasi, oke. Tetapi setelah evaluasi kok tidak ada kelanjutannya. Sementara menyebutnya langkah sistem R&D. Nah, ini yang jadi problem. Paham ya? Nah, oke. Ya, ada pertanyaan di sini dulu ada pertanyaan. Berarti niku kurang jelas di bawah-bawah setelah evaluasi nih, Pak. Iya, satu itu dan penjelasan setiap tahapan yang ada di R&D. Jadi Mas Feba nanti ketik saja di internet ya. Kasih tahu Mbah Google, Feba mau cari tahu teori R&D. 10 langkah R&D, kemudian 6 langkah R&D. Nanti muncul semua, penjelasannya sudah ada. Nah, tinggal nanti Mas Feba ngambil yang 6 apa 10 gitu. Kalau sekarang orang-orang sekarang sudah pakainya ke 6 karena 10 terlalu panjang, 6 lebih ringkas dan sudah mewakili. Tetapi tidak ada yang 3 dan ada langkah setelah evaluasi itu yang namanya produk oke sesuai rencana berarti memproduksi massal, ya kan? Atau diimplementasi di lapangan. Kalau itu belum sesuai rencana produksinya maka ditinjau ulang melalui loop yang namanya revision. Nah, gitu ya, paham ya? Sudah tahu yang dilakukan? Harus dilakukan, tahu yang harus dilakukan. Jangan sampai tidak tahu yang dilakukan nanti. Tahu ya? Halo? Oke, mantap, tepuk tangan ya. Oke, jadi gambar ditambahin, keterangannya dijelasin. Jangan menggunakan sumber dokumen pribadi penulis. Nanti berbahaya ya. Seakan-akan kamu sudah berhak menemukan satu teori. Tidak boleh ya. Yang kalau di Indonesia umumnya mayoritas 80-90% penelitian itu yang sudah boleh mengeluarkan teori itu sudah sekelas S3, doktor, profesor. Nah, itu pun kajiannya berluar biasa, sangat-sangat luar biasa. Teori ini mengatakan apa, teori itu mengatakan apa, gapnya di mana, kamu punya konsep apa yang bisa mengadopsi dari dua sisi atau membuat pertentangan dari dua itu. Kamu pakai yang haluan mana? Mengapa? Nah, nanti ada kubu di teori yang A ini siapa saja. Mereka neliti apa saja. Nah, itu di situ yang menjadi sulit di perkuliahan S3 itu di situ. Yang kubu B ini siapa saja? Tahun berapa saja orang yang menggunakan pola kubu B ini? Telitinya tentang apa saja? Tahun berapa dia neliti? Terbarunya apa? Mereka membuat perbedaan di mana? Mana buat ngukur kasus di mana? Dan sebagainya. Nah, itu konsep aslinya begitu. Nah, saya tidak ingin Mas Feba nanti tidak bisa jawab saat sidang proposal, itu berbahaya. Maka saya bentengi kamu baca teori R&D, ketik saja pasti ada komplit baik 10 langkah maupun 6 langkah. Nanti kamu akan tahu. Nah, dari tahu itu nanti kamu tinggal tentukan. Penulis dalam hal ini menggunakan teori R&D oleh siapa? Bock Engel tahun berapa? Dengan 6 langkah. Nah, nanti ada di sana dia sudah menceritakan. Bock Engel cerita kalau untuk ini cukup pakai 6. Kalau ini pakai 10 lah. Nanti kamu akan tahu di situ. Nah, itu penting karena itu memang harus ada pertanggungjawaban konsep di situ. Biar orang mengikuti sesuatu itu tahu ceritanya. Ibarat salat tarawih. Lu salat tarawih kowe kok witirmu kok loro siji. Lho, napa ora telu wae? Padahal witir ki ganjil. Lah, iku kowe ngerti ora melu-melu tok gitu. Ya. Nggak boleh kan dalam kita mengetahui sesuatu itu anut grubyuk robo-robo gedang kan nggak boleh. Aku suka warna merah, aku suka warna hijau, aku suka warna biru. Pokoknya aku suka, nggak bisa. Ada yang namanya ilmu warna, tipografi. Ya, ada tipografi atau topologi warna. Bahwa warna biru itu menunjukkan apa, warna kuning menunjukkan apa. Nah, itu memiliki ilmu sendiri sehingga pokoknya aku nek abang ya seneng. Mbuh kecap ki sing abang, baju sing abang, sepatu sing abang, apa lah. Nah, enggak boleh. Dalam hal ini kaidah itu tidak boleh. Tidak boleh pakai pokok men, enggak boleh. Harus pakai landasan teori. Nah, itu yang namanya penjelasan langkah di sini.
Sudah perso ya, udah paham ya? Hmm, Oke, ada pertanyaan silahkan. Saya kasih waktu 1 menit. yang ini belum Pak. Oh ya, baik lanjut. Perancangan diagram blok sistem. Oke. Nah, kalau ini boleh ya, ini boleh. Ini karyamu, ini boleh. Ini yang kamu bangun. Kalau tadi, ini karena kan nyebutnya R&D. R&D itu penemunya bukan Weber Rossi. Saya pun tidak berani. Mengubah saya tidak berani. Saya kalau mengubah ya harus menemukan teori baru. Saya harus melakukan penelitian yang eksperimental, yang empiris benar-benar itu. Kualitatif apalagi ya, itu lebih hebat. Ini hardware masih kurang miring ya, belum miring ya. Oh iya. Ya, oke. Ini karena ruangnya lebar, kotaknya lebar, fontnya boleh ditambahin besarin, 2 baris boleh. Ya, sensor suhu boleh dilebarin. Ya, oke. Ya, ini udah benar, rangkaiannya udah benar, garisnya sudah kelihatan bagus, gambarnya udah benar. Nah, enggak apa-apa kalau ini kan kamu gambar sendiri ini, ya. Ini boleh. Ini boleh Mas Eba. Di sini boleh. Tahu ya? Ah, jadi ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Kalau gambar ini kan memang dibuat oleh Mas Feba sendiri, silahkan. Dokumen pribadi, silahkan. Ya, syukur mbok kirim ke internet, mbok tulis si Feba, boleh. Kalau belum ada yang buat gambar kayak gini, kamu boleh posting Feba, boleh. Mudeng ya? Oke. Tapi yang tadi menyebut teori R&D itu bukan karya Feba. Saya pun tidak berani mengklaim namanya Bambang, tidak berani, tidak berani. Ya, malu ya. Karena bukan penemunya itu. Kalau gambar, ini gambar sendiri tulis si Feba boleh ya, penulis boleh ya. Oke. Ya, tempat penelitian, kemudian schedule penelitian telah ilmiah. Ya, oke. Oh, schedule penelitian terakhir ya, sebelum daftar pustaka dikasih. Jadi ini susunannya kebalik ya. Telaah telaah ini telaah ilmiah, kajian penelitian yang relevan ya, namanya kajian penelitian yang relevan atau telaah ilmiah ini muncul sebelum sebelum tempat dan jadwal penelitian ya, tinggal balik ya. Oke. Oh tidak. Oke. Ya, daftar pustakanya sudah bagus, mantap, mantap, mantap. Ini apa yang bisa diatur ya, ini kok lompatannya kok banyak ya. Tabnya ini loh, ini dibikin kiri aja, mentok kiri, jadi biar tidak ada hanging yang banyak ini ya. Tahu toh? Dibikin dibikin ke tepi aja ya. Mm-mm. 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 Ya, nomornya juga dibikin 1 baris saja, jangan NO gitu. Jadi itu fontnya nggak ngaruh tuh Pak? Enggak, enggak ngaruh. Maksudnya letaknya aja. Maksudnya 1 baris itu enggak cuman 1 huruf gitu loh. Ini kan jadi 1 huruf toh. Dilim dikit kan boleh tuh Pak berarti. Piye piye? Yang itu tuh yang nomor nama jumlah itu kan kebesaran, kalau kecilin sedikit kan boleh tuh Pak. Boleh, boleh. Yang penting 11 12. Ini berapa ini? 14. 14. Ayo, ya toh, digawe 12 wae wis cukup, ya toh? Oke. Ya, bagus. Ya, dibalik ya nanti ya susunannya ya. Skedulnya terakhir sebelum daftar pustaka. Daftar pustakanya sudah bagus, mantap, cerdas, mantap. Ini 1 1,5 bagus ya. Oke, tepuk tangan buat Mas Eba. Jas ganteng semangat. Tinggal ngerubah itu sama penjelasan R&D besok minggu depan moga-moga bisa saya ACC ini ya, terus belajar terus daftar sidang ya. Siap? Ya, Dipelajari ya. Insya Allah. Ada pertanyaan, Mas Eba? belum ada Pak. Oke, baik. Makasih. Ya, terus Mbak Ika ya. Mbak Ika masih monitor ya? Iya Pak, bimbingan ke-14. Oke. Kemarin sampai mana Mbak Ika ya? Kemarin itu disuruh itu yang apa sarannya satu aja, terus bukan kayak 511, 512 tapi jadi ABCD aja kayak gitu. Oh, Terus kalau apa pakai power bank tuh dari 4 strip ke 3 strip tuh berapa lama kayak gitu-gitu. Terus apa konvalidasi apa kayak pertanyaan itu saya taruh di bab 4. Terus iya, bab 4 tapi bagian akhir ya Mbak Ika, jangan di depan. oh, Kemajon.
cerita dulu alat dibuat, pembahasannya, alat potret alatnya, gitu kan? Ya Pak, validasi di belakang. Nah, dibalik, ini kan alatnya malah belakangan. Oh iya. Jadi alatnya dulu, cerita dulu alatnya udah tak buat Pak. Alatnya pakai ini Pak, komponennya ini aja, semuanya pakai ini Pak. Pakai SR04 Pak, botnya pakai ini, pakai Piscer, boxnya pakai ini, ukurannya sekian. Nah, baru divalidasi. Gitu ya. Oh siap siap siap. Ini kok laptopku kok macet, gawat, gawat, gawat. Ini Gawat. Asem. Subhanallah. Iki kok ngalir rene iki lho. Allahu Akbar. Sik. Lah, ini kok. Nah, ini loh Mbak Ika. Jadi ibaratnya gini Mbak Ika. Saya menyampaikan struktur yang ada di bangun bab 4. Di bab 4 ini jangan Mbak Ika validasi dulu. Mbak Ika cerita dulu bahwa alat yang kubangun seperti ini semuanya. Nah, endingnya setelah itu selesai baru tabel validasi. Gitu ya, dibalik aja ya. Siap Pak. Ya. Karena orang belum lihat alatnya kok susah buat tanyain. Mudeng ya? Ya Pak. Kan ibaratnya gini, jamunya mancur, jamunya ini sedep, seket waras, ya toh. Minum ini bisa nggak lapar selama 5 hari misalnya gitu. Ya tanda tangan ya. Yakin lah, urung tuku obatnya kok, urung ngombe obatnya lah kok mbok tanyain buktekke piye kan gitu. Alat ini mudah digunakan, lah wong urung cerita no alatnya kok apa, masa mbok takoni. Ya Mbak Ika? Iya Pak. Nah, nggak boleh. Pertanyaan saya koreksi sekarang. Alat ini mudah digunakan, alat ini bekerja dengan baik, alat ini dapat mendeteksi adanya objek tangan. Alat ini memiliki tampilan yang baik, alat ini bermanfaat, ya. Alat ini mudah dibersihkan, alat ini hemat listrik, alat ini memiliki wadah yang baik. Hati-hati Mbak Ika kalau menanyakan hemat listrik, berarti Mbak Ika siap-siap data tentang perhitungan konsumsi daya, baterai berapa, awetnya berapa. Ini siap-siap aja di balik ini, gitu loh, mudeng. Oh iya iya. Karena pertanyaan itu jangan sampai menjebak Mbak Ika, menjebak peneliti. Oh iya. Ya, Iya Pak. sebetulnya pertanyaan itu bebas. Ya, apakah alat ini berat? Boleh. Alat ini tidak berat. Boleh, tetapi kan orang akan bertanya balik. Lu abote berapa sih Mbak? Nah, Oh iya iya. alat ini hemat listrik. Anda akan ditanya, ini mengkonsumsinya berapa? Sekali pencet itu berapa miliampere? Nah, tentunya kita sebagai peneliti sudah memiliki data empiris. Data yang kita peroleh saat melakukan praktikum, mengukur, mencoba, menghitung. Minimal menghitung kalkulasi. Kalau mengukur butuh alat, kalau menghitung kan bisa menggunakan matematis, saintis, ya toh? Matematik, numerik, bisa menghitung. Oh, nek baterai power bank ini dipakai 1 minggu, dihidupkan terus, dipencet sampai sekian ribu kali, baru habis, tak hitung. Berarti 1 bulan, 30 hari, 30 dipencet berapa kali itu kalibrasi berapa jam dibagi jumlah baterainya berapa, oh akhirnya hemat. Nah, itu gitu, ya. Nggak boleh Mbak Ika bilang, ini pokoknya hemat Pak. Loh hematnya gimana? Ya pokoknya hemat. Nggak bisa Mbak Ika, nanti validasinya jelek. Iya. Mudeng ya? Nanti Pak jadi, ya nanti saya ganti aja jadi apakah alat ini berat gitu aja Pak. Enggak, jangan gitu. Jangan terus balik arah, jangan. Saya ngasih contoh. Bagus, alat ini hemat listrik. Apakah alat ini kebanyakan itu harus pertanyaan namanya validasi itu. Apakah alat ini hemat listrik? Nah, apakah alat ini mudah dibersihkan? Apakah alat ini bekerja 24 jam non-stop? Apakah alat ini jadi pakai pertanyaan namanya pertanyaan karena kuesioner. Karena ini kan kuesioner, orang mengisi, mencentang. Ya. Nah, ketika Mbak Ika menanyakan itu, tentu Mbak Ika sudah siap-siap punya dokumen pribadi yang kalau ditanya oleh si memvalidator akan Mbak Ika siapkan jawaban. Oh ya Pak, ini hemat listrik kok Pak. Ini power banknya ini awet Pak. Sebulan saya coba Pak kemarin itu, masa bulan Ramadan itu saya coba tak pencet-pencet terus Pak itu belum habis baterainya. Nah itu tak meyakinkan kepada penguji. Penguji itu tanya begitu sudah cukup Mbak Ika. Penguji ndak punya waktu. Ben, tak coba Mbak tinggal dulu di rumah saya ya Mbak. Tak pencete Mbak, sampai habis baterainya drop ndak ada yang kayak gitu Mbak Ika. Mudeng.
Lah nek sekelas profesor nganggur ya toh, terus dia mau ikut attend di situ, mau ikut sumbangsih di situ, dia mau nyantol tamat di situ, lain cerita. Mbak, kita bersama bargaining power, nanti saya buat jurnal internasional ya Mbak. Kita sama-sama teliti Mbak, biar di rumah saya itu pencetin Mbak, tiap pagi, tiap sore tak pencetin Mbak, sampai habis tak wadahin, nanti tak tumpang lagi. Sambil tak ukur baterainya berapa lama habis Mbak. Nanti datanya ini kita pakai bersama ya, nanti tak upload di international journal gitu. Wah, lain cerita. Nah, dia akan meneliti itu karena dia mempertaruhkan untuk international jurnal yang bereputasi Scopus gitu ya toh. Nah, atau mau international conference gitu kan. Nah, kalau mau international conference ya dia mesti harus benar-benar totalitasnya tinggi. Berarti ketika ditanya alat ini hemat listrik, is very currency apa namanya Mbak Ika? Efisiensi currency. Sangat hemat arus listrik because dia cerita bahwa lifetime berapa lama dia digunakan, dia cerita berapa jam, dia cerita semua. Wah, itu jadi bahan sendiri. Tapi kan itu kalau mau sampai go internasional ya itu berpikir positif Mbak Ika. Boleh jadi begitu. Tetapi setidaknya Mbak Ika tahu kalau Mbak Ika nanya gini, Mbak Ika harus siap data penjawab, punya jawaban. Syukur bagi jawaban itu benar-benar real time, punya dokumen hasil karya, hasil percobaan masa-masa melakukan pengujian alat ini. Sehingga apa? Penguji itu adanya cuma bisa kasih A, tidak ada tawaran A, B saja nggak ada. Oh ya Mbak, ya apa itu? Kenapa? Karena dia tidak akan mungkin nyoba sampai sejumlah waktu seperti yang Mbak Ika lakukan, betul tidak? Iya kan? Nah, alat ini memiliki wadah yang baik. Kategori baik itu dipejet empuk, meyok pora. Oh, kamu bisa bilang, alat ini bagus Pak, ini dipencet enggak meleyok Pak, ini tripleknya 3 mili Pak, tebel. Ini sudah ada lapisan vinil anti air Pak, ini diguyur enggak apa-apa Pak. Misalnya gitu, ini ibarat saja. Ya enggak usah berlebih lah. Enggak usah berlebih. Standar saja, tapi masuk akal gitu loh. Masuk akalnya ini penting buat penguji. Validator tuh masuk akalnya itu penting. Nah, standarnya gitu ya. Standarnya gitu. Itu standar saya kalau memvalidasi karya mahasiswa bimbingan saya begitu. Mas, iki wis mbok ukur. Sampun, Pak. Piro aruse? Oh. Ketika dia itu belum ukur, saya juga bisa kasih, saya juga bisa tahu. Maaf Pak, belum enggak punya alat. Lah kamu sudah tahu caranya ngukur belum? Jadi saya bisa introduction untuk bisa membantu dia untuk melakukan penelitian lebih bagus. Tidak membatalkan, tidak. Supported. Oh gini, bahkan saya bantu untuk demonstrasikan mengukur misalnya kalau dia kesulitan, karena itu tugas pembimbing bisa bantu semaksimal mungkin agar karya itu benar-benar valid. Sebetulnya di situ butuhnya itu, gitu ya Mbak? Ya siap Pak. Ya, bukan gaya, maaf, bukan gaya, ini bukan gaya. Masing-masing punya tanggung jawab ilmiah secara transparansi. Maka setiap bimbingan saya selalu upload terbuka gitu ya, terbuka gitu. Kecuali yang tidak layak untuk publish karena ada apa namanya intruder itu kan sehingga tidak pantas, itu lain cerita ya. Tapi alhamdulillah selama ini kan tidak ada masalah gitu ya Mbak Ika. Alat ini mudah pemasangannya. Nah kamu cerita cara masangnya gimana. Alat ini dapat diduplikasi dengan mudah. Oke, alat ini dibuat dari komponen-komponen yang tidak mahal. Nah ya toh. Alat ini dapat digunakan semua orang. Ya, nah kan gitu. Alat ini aman digunakan, dia tidak nyetrum, ya toh. Dibuktikan disentuh nggak nyetrum. Iya, alat ini memiliki banyak fungsi. Fungsinya banyak itu apa? Fungsi banyak itu apa? Hati-hati. Banyak fungsi itu apa ya? Apa kodanya tak lempar anu? Nah, hati-hati. Kalimat ini perlu diganti kalau ini. Saya nggak setuju. Alat ini memiliki banyak fungsi loh. Fungsinya apa? Loh, kan hanya untuk pengen hand sanitizer biar ngucur saat ada orang di depannya, itu kok jadi alat banyak fungsi? Emang bisa buat masak? Emang bisa buat selfie? Ya enggak? Lah, hati-hati. Jadi ada kalimat-kalimat yang tidak layak untuk ditanyakan, jangan sampai. Alat ini murah dengan biaya tadi sudah. Yang alat ini dibuat dari komponen yang tidak mahal sudah sama dengan yang murah. Jadi dibuang yang murah. Alat ini tahan lama, oke. Alat ini tidak mudah rusak, ya. Sama tahan lama dengan rusak udah bagus. Alat ini anti air, ya boleh, waterproof. Alat ini digunakan setiap hari, bagus. Alat ini memiliki ukuran yang compact, ya.
Alat ini portable dan mudah dipindahkan ke ruang lain. Ya, portable begitu sifatnya. Alat ini dapat diletakkan di luar outdoor. Hati-hati Mbak Ika. Di outdoor bisa? Benarkah bisa di outdoor? Tidak bisa itu apa tidak setuju Pak? Oh, gitu pertanyaan negatif. Pertanyaan negatif kan? Ya, halo. Ini kan pertanyaan negatif kan? Ya, pertanyaan negatif. Ya. Kalau bisa pertanyaannya positif, Mbak. Nanti membaginya bingung loh. Oh iya, pertanyaannya positif. Iya. Jangan pakai negatif. Nanti kan hitungannya kan yang paling kanan itu nilainya 4, yang paling kiri nilainya 0. Iya, 1 sampai 5. Iya. Lah, misalnya 5. Sini kan nilai 1. Lah kan nanti pembaginya negatif kan jadi repot. Sementara kita berpikirnya positif, jadi kalimatnya ganti positif saja. Oh iya. Ya. Iya, Pak. Alat ini hanya digunakan di outdoor. Nah. Ya. Gitu. Positif ya. Iya. Nah, jadi yang outdoor dihapus. Iya, Pak. Karena nanti membagimu bingung nanti waktu bikin resam. Iya. Ya. Iya. Karena di luar belum bos ya. Ya. Ya, nanti tinggal nambah kurang sedikit ya. Terus nanti buat ini. Buat teori menghitung hasil teori cara menghitung validasi ya. Mbak Ika cari tahu ya. Buat teori menghitung Hasil validasi. Ada sigma gitu loh. Jumlah nilai jumlah nilai total dibagi jumlah pertanyaan, hasilnya itu sangat bagus, cukup bagus, kurang bagus, sangat kurang bagus. Makanya kan pertanyaan saya bilang positif, jangan negatif. Negatif nanti kan hasilnya bingung. Gitu ya, ada kok sigma ya. Jadi nanti nyari di internetnya gini, cara menghitung hasil validasi. Dah gitu, nanti ketemu. cara menghitung apa Pak? Hasil validasi. Hasil validasi. Ya. Oke? Ada pertanyaan? Belum ada Pak. Jadi ini dibalik aja ya, karena gambarnya udah rapi ya. Iya. Ya, karena orang belum mengicipi apa kui tahu susure kok wis ngatakan tahune enak kui mesti kui. Ya, masih mungkin. Jebule kurang uyah ya toh. Lah kan ya nek ya toh. Nah, ya, oke. Paham ya? Dah, itu aja. Ini sudah sampai ke rupiah, rekapitulasi biaya sudah bagus. Udah. Nah, itu nanti bisa harapan saya minggu depan bisa ini ya, buat form selesai bimbingan ya Mbak Ika ya. Iya Pak, bisa. Ya, ini sudah rapi semua kok, udah ya. Nah, terus nanti konsul ke ketua program studi ya. Pak, saya udah saya bimbingan Pak. Apa saya bisa langsung sidang akhir? Nah, gitu aja. Jangan ngomongin validator. Ya, enggak. Walaupun Mbak Ika sudah siap di sini. Ya sudah siap Pak. Nah iya, ya kan? Nah, Ya. iya. Bukan nyari lengahnya Kaprodi, bukan. Ya, nanti kan Kaprodi. Saya kan kalah kuoso kalau sekarang. Ini kan pembimbing kan di bawah Kaprodi, ya. Karena saya ditunjuk untuk bimbing. Saya tidak mengajukan loh, ingat. Saya ditunjuk. Nah, setelah saya ACC, Mbak Ika statusnya menjadi mahasiswa selesai bimbingan proposal, bimbingan skripsi, bukan proposal lagi, bimbingan skripsi. Nah, terus konsulnya ke Kaprodi, Pak, saya sudah selesai bimbingan skripsi, Pak, mau daftar sidang. Caranya gimana? Nah, nanti kan Kaprodi ngasih tahu. Oh ya, nanti Pak Bang isi form ini misalnya gitu, nanti aku dikabari ya. Oh, siap Pak. Ya wes, sip. Ada pertanyaan lagi? Sementara belum ada sih Pak, itu aja. Ini belum dikasih label-label ya? Oh, udah itu udah saya pasang tapi lupa motret. Oh, Udah nggak pasang kok Pak. Udah tapi Mbak. ya. Biar gambarnya tidak ngedit halaman gambar 422, gambar tempel berikutnya aja. Oh gitu ya. Iya. Jadi ada pra labeling dan ada pasca labeling. Mudeng. Oh ya. Karena prosesnya tidak apa-apa, itu sah. Oh ya Pak. Nah, nanti gambar berikutnya mengatakan gambar misalnya ya gambar XYZ gitu kan. Gambar N gitu kan.
finishing labeling. Nah, pemberian nama bagian struktur bangun prototype hand sanitizer otomatis berbasis Arduino dan SR04. Pemasangan label sesuai dengan fungsi alat dan nama bagian. Nah, nanti fotonya nyusul, berikutnya nempel. Jadi nggak ngubah halaman, Mbak Ika tinggal nambah aja terus ke bawah, ya. Udah kemarin tak foto tapi lupa masukkan. Oh ya, enggak apa-apa. Maksud saya jangan diganti. Ya, Kalau diganti jelek. Kenapa saya udah lihat kan? iya. Tinggal nerusin aja. Gambar 423. Gambar hand sanitizer otomatis berbasis Arduino dan ultrasonic SR04 setelah di labeling sesuai fungsi dan nama bagian alat. Nah, jadi orang tahu, oh iya, ini gambar ini saat durungnya dirapikan, sebelum ditulisi, sebelum di labeling dan sudah di labeling. Nah, itu ada value sendiri, Mbak, ada value, ada nilai sendiri di situ. Ngerti ya, Mbak Ika ya? Iya, Mbak, siap. Oke. Kesimpulannya kemarin sudah saya bahas kan, tinggal menulis sedikit-sedikit tuh 1 2 3 4. Oke. Ya, saran, ya. Oke, sudah. Oke, daftar pustaka. Iya, sip. Daftar pustaka sudah urut. Sudah urut ya? Iya, Pak, udah urut, Pak. Oke. Srader HI I Sukri Susute Tri TPRS TUVW. Oke, sip. Tepuk tangan buat Mbak Ika. Mantap. Sip, alhamdulillah. Rampung ki kurang sidik tok. Terus apa nih? Irfan ya? Siapa, Pak? Irfan, sampai mana kemarin, Van? Kemarin tuh yang lab PC buat itunya, Pak, tab-nya, Pak, tab 5 huruf. Oh ya, apalagi? Tab 5 huruf sama sebenarnya, Pak, pengen minta itu yang contoh daftar kajian, soalnya belum sih kayaknya. Oh. Latar belakang, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah. Ini dibalik ya. Pembatasan masalah dengan perumusan masalah itu duluan perumusan masalah ya. Oke, Pak. Ya, dibalik. Tujuan, manfaat, ya, oke. Spesifikasi, ya. Deskripsi teoretik, ya. Oke, teorinya, oke, ya, oke. Gambar bagan rangka pikir. Ini pakai konsepnya siapa? Kerangka pikirnya? Itu Halo? konsep sendiri sih, Pak. Itu ngambil dari itunya, keadaan awal itunya, Pak. Oh gitu. Iya. Nggak ada backbone pohon ilmu yang dipakai. Teori siapa nggak ada? Oh, enggak. Belum ada sih. Yakin. Kalau ada tulis saja nggak apa-apa kok. Kalau ini kan ini, Pak, apa tuh? Baru kerangka pikiran sendiri aja, Pak. Belum ngambil contoh kerangka yang lain gitu, Pak. Berarti kalimatnya gini. Kerangka pikir yang akan dikembangkan. Kalau yang akan karyamu nggak apa-apa. Oke, Pak. Tambahkan itu ya. Yang akan dikembangkan, Pak. Ya. Kalau tadi Veba kan sudah pakai R&D, maka saya kejar dia harus ngupas R&D. Kalau ini kamu belum pakai siapa-siapa. Kata menurutmu, maka yang akan dikembangkan, berarti yang akan kamu buat gitu. Ya? Oke, Pak. Oke. Sebenarnya itu ada sih di Loh. pengembangannya, Pak. Ini kok belum ada jurnalnya ya? Nah, itu yang daftar kajian atau apa sih, Pak? Mana? Belum, Pak, belum. Oh ya, tambahkan ya nanti sebelum ini loh. Sebelum jadwal penelitian ya. Ada contohnya nggak, Pak? Soalnya ini saya ikut yang panduan, di panduan nggak ada contoh buat daftar kajiannya, Pak. Namanya gini. Pak, kamu S1 apa D3? S1, Pak. Oh, S1 harus ada. Kajian penelitian yang relevan. Ada, Pak. Nggak ada daftar kajiannya, Pak. Masa? Iya, Pak. Bener, Pak. Ini saya kasih lah ininya, panduan yang dari ininya, Pak. Dari grupnya. Kamu bawa naskahnya nggak? Naskah panduannya, Pak. Heeh. Ada, Pak, mau
di share atau gimana? Ya, kamu share. Silakan. Di grup ya Pak? Enggak, ya di sini aja atau kamu bisa toh? Di Di Meet bisa toh, gantian kamu toh? oh di share Pak, di share screen. Saya stop ganti kamu, bisa toh? Bisa Pak. Yuk, saya stop. Yuk, kamu masuk. Udah muncul Pak. Ya. Ya, silakan. Saya pengen tahu urutannya ke apa. Ya. Besari lagi. Bentar, Pak. Nah ini Pak. Nah ini dari sini perangkap pikiran, model pengembangan sama langsung ke jadwal ini Pak. Oke, Pak. Ya. Coba ke atas lagi, coba ke atas lagi, coba ke atas lagi. Ini juga sama sih yang perumusan masalah Terus? di urutannya di bawah Pak. Wah, itu waduh. Repot iki kerjaan buru-buru ini mesti ini ya, karuan. Jadwal, Jadwal kegiatan bawah proyek. jadwal sudah pustaka. Iya Pak, benar. Daftar pustaka. Atasnya jadwal, Model pengembangan sistem Pak. terus atasnya, Rangka berpikir. terus, Yang tadi di deskripsi teoritik, terus, spesifikasi hasil produk, terus. manfaat penelitian, tujuan penelitian. Ya udah. Kamu buat itu untuk tabunganmu saja ya. Oh, oke Pak. Kalau ditanya apakah sudah ada yang meneliti seperti ini, kamu siap-siap saja. Oh, oke Pak. Karena pegangan ini yang mau pakai. Kalau saya pakai pegangan yang lama, yang sudah populer dan saya sudah nyaris hafal, maksud saya gitu. Tapi buat ujian nanti pakai yang Bapak berarti ya Pak? Enggak, ujian pakai ini. Cuman kalau ditanya, karena kan dosen ini kan format baru. Ya Pak. kan? Format baru ini kan belum dievaluasi. Oh, oke ngerti. Belum ada yang lulus. Iya. Ya kan? Benar. Iya, Belum ada peninjauan ulang. iya benar Pak. Ya kan? Setiap produk itu kan saya tadi mengatakan pasti ada tinjauan ulang. Kalau saya sih, ya kalau pakai ini ya menguntungkan mahasiswa dalam artian mahasiswa lebih cepat. Tetapi mahasiswa beresiko tidak tahu yang orang lain buat. Mudeng ya? Oke. Iya, ngerti. Mudeng ya? Ya Ngerti, Pak. enggak lebih bagus ya, cuman beda saja pola berpikirnya. Ya barangkali ini ada mandate untuk lebih mudah gitu saja. Saya lihat ini lebih mudah karena kamu enggak baca jurnal orang lain pun bisa buat. Iya Pak, benar Pak. Ya kan? Kalau yang lama Tapi ya, walaupun agak berat untuk mahasiswa, tapi mahasiswa diuntungkan. Diuntungkannya apa? Diuntungkan dia tahu kalau mau beli getuk, ibaratnya getuk atau mau bikin getuk, itu tahu bahwa oh pabrik getuk Trio, pabrik getuk Marem, pabrik getuk Gandem Marem, pabrik getuk Lezat itu caranya bikin begini sehingga dia bisa menemukan cara yang paling lebih baik, paling baik dari yang sudah ada. Nah, kalau ini kan tidak ada, tidak tampak, ya kan? iya Pak. Nah, sementara kami nih, saya nih termasuk yang sudah biasa bimbing pakai pola itu, gitu loh, mudeng ya. Iya, ngerti. Ya, maka saya minta ini, ya udah enggak apa-apa ya. Kamu pakai ini enggak apa-apa. Saya tidak masalahkan karena ada pedoman. Ya. Besok kapan-kapan dalam hal apa? Dalam hal rapat pembuatan ini saya akan usul untuk ada perubahan mana dimungkinkan untuk perubahan. Karena tendensinya kemana saya belum lihat secara pasti. Tetapi dalam kaidah pemikiran saya selama ini memang sampai saya kuliah S2, saya kuliah S3 itu semua ada pola itu untuk melihat penelitian orang lain seperti apa. Oke Pak. Nah oleh karena itu saya berpikir positif, udah pakai ini enggak apa-apa, aman saja.
Yang penting ketika kamu nanti presentasi, kamu punya bahan note ya, punya catatan. Satu slide setelah penutupan, setelah sekian terima kasih perhatiannya, kamu punya bahan untuk mendisplay ketika ditanya oleh penguji 1 dan penguji 2. Oh, kalau misalkan ditanya gak ada daftar kajian itu ya Pak? Ya, ya. Oke, Pak. Mudeng ya. Mas Irfan. Kamu pernah tahu nggak yang buat kayak gini ini siapa aja? Wah, nggak tahu Pak, hanya saya. Kamu sombong. Oh, oke. Nah, tapi kamu jawabnya gini, oh ada Pak, saya sudah baca 9 jurnal Pak, atau 20 jurnal Pak, seperti ini Pak, ini ada Pak, jebret mau kasih lihat. 1, tahun 2018, 2, 2017, 3, 2020, 9, 2021, terbaru ini seperti ini Pak. Beda dengan yang saya buat Pak, seperti ini. Wah, kamu langsung A sudah. Ibaratnya kamu disuruh beli getuk goreng, kamu tahu getuk goreng yang merek apa yang paling kamu sukai, yang benar-benar pulen, empuk, ndak nyontrot. Tahu nyontrot ndak? Enggak Pak. Ada seratnya, batangnya ketela pohong itu loh. Oh, oke Kak. Kamu kalau makan telok, makan getuk lalu tengahnya ada sontrotnya tadi yang tengah enak ndak? Enggak Pak. Nah, kamu sebagai orang yang menggemar getuk, contohnya begitu, itu kamu sudah bisa milih ada getuk A, ada getuk B, ada getuk C. Harganya sama 12.000 semua satu paket. Kamu kalau ditanya enggak penggemar getuk kan enggak bisa milih, betul enggak? Ya, betul. Nah, tapi ketika kamu sudah explore getuk A, wah ini empuk, tapi kurang manis. Ini yang B manis tapi ada nyontrote. Ini yang C empuk, manis, legit, awet, nggak nyontrot. Nah, kamu bisa ngomong. Kamu bisa ngomong. Ini loh Pak, Mas, ini loh Mbak. Saya Yang ini Pak, yang proposalnya itu kan ada yang dari jurnal juga Pak. Nanti dimasukin di daftar pustaka berarti ya Pak? Oh iya, kalau itu masuk pustaka beda cerita loh, beda cerita. Oh, beda. Beda. Oke Pak. Kalau yang tadi saya katakan itu kan kajian penelitian relevan itu kan memang ditampilkan dalam naskah proposal. Oh, iya Pak. Tapi dalam buku paduan yang baru ini tadi kan tidak ada. Ya, dan Ya, kamu hemat satu langkah. Mbak Ika sama Feba kena tadi kan. Tapi tidak apa-apa, aman saja ya, tidak apa-apa. Mbak Ika tidak masalah Mbak Ika ya. Atau Pak, kalau di sidang proposal kemarin saya ditanyai Pak soal itu. Nah, makanya kan, dah toh belai tak kowe lho. Padahal saya tidak kongsinan loh itu sama penguji, tidak paham loh. Uji kapan saya juga tidak ngikutin kok. Iya. Satu lagi bedanya sama ini apa? Dan ini kan udah ada ini ya kan punya saya compact Pak. Dan ini kan ini itu kan ukurannya besar Pak. Sampai gitu tuh ini bener pakainya inframerah kamu pakai ultrasonic bedanya apa? Gitu-gitu tuh preteli satu-satu Pak. Nah, betul Van. Itulah yang saya duga Mbak Ika tuh akan ke situ, nyatanya benar itu. Padahal saya tidak ikut ngawasi ujian, saya datang terlambat apa saya enggak. Saya sibuk apa saya waktu itu lupa. Nah, terus gitu Pan makanya Allahu Akbar. Kaget Allahu Akbar. Aduh, ngagetin Nono. Ini anak-anak ini ada yang ulang tahun. Bikin pansel. Kaget aku Allahu Akbar. Beli sendiri. Ya wes, oke. Gitu ya Van, monggo. Yang penting gini Mbak, makasih Mbak Ika, informasi Mbak Ika, makasih. Itu kan empiris Mbak Ika alami ya, bagus. Alhamdulillah selamat lancar. Nah Irfan saya hanya pesan, kamu pakai ini enggak apa-apa karena ini sudah sah. Ya ini resmi dari kampus ya kan. Nah, cuman saya ada pesan buatmu. Kalau tadi yang Mbak Ika alami terjadi padamu, kamu enggak punya pegangan, sementara dosen masih pola lama, saya khawatir kamu nanti mengurangi nilainya. Sehingga siap-siap saja untukmu dan disiapkan, tapi tidak usah ditulis. Ya? Cuma disiapin aja Pak. Iya, disiapin dan itu tidak usah didisplay. Kalau nggak ditanya, itu senjata saja, senjata. Iya Pak, nanti Pak. Paham ya? Di PPT, tidak usah di-word di PPT. Oke Pak. Ya, ibarat kamu tadi bisa cerita, kenapa Irfan nggak pilih getuk A? Oh, getuk A ini kurang manis Pak. Loh, kenapa kamu nggak pilih getuk B? Getuk B-nya nyontrot Pak, manis tapi empuk tapi ada nyontrot ya Pak. Nyontrot itu serat yang di tengah batangnya ketela pohong itu nyontrot itu Pak. Kan nggak enak kita makan getuk kok nyontrot, kan nggak jadi lega. Nah itu contoh gitu. Ibarat makan kacang itu kok tepinya kacang kok nggak disiangi gitu. Makan buncis
buncis kok tepinya kepala ekornya nggak disiangkan nyontrot itu kan nggak manis ya nggak Iya, iya, Pak. saya kasih contoh makanan tuh biar teman-teman tuh yang mudah memahami saja itu contoh makanan ya. Makanan itu kan mudah bayangin. Kalau kata-kata nanti kan ribet. Kalau saya pakai penelitian si A si B nanti kan kepanjangan kayak tadi, ya kan? Ya benar, Pak. Ya udah, enggak apa-apa. Ini berarti kamu tinggal nyampaikan display display tampilan yang dibangun, ya. Oh ya, Pak. Sudah ada belum tadi ya? Ya, tutup screen sekarang kembali ke saya. Udah ada sih, Pak. Oh, sudah ada. Coba di display. Belum jadi semuanya sih, Pak, baru setengah. Nggak apa-apa. Kan namanya rencana, minimal ada gambarannya. Ini sih, Pak. Oh, nah ini ditampilkan aja. Ini PPT-nya, Pak. Ditampilkan dalam diagram gambar rancangan bangun works project. Frameworknya project itu ya. Nah, ini ya. Nah, ini di screenshot ditampilkan saja dikasih nama-nama gitu ya. Oke, Pak. Bagus. Ada pertanyaan? Udah sih, Pak. Nggak ada sih, Pak. Kalau misalkan paling ini yang kurang apa aja, Pak? Gambar aja, gambar sama penjelasannya. Gambar sama penjelasannya. Udah terus minggu depan bisa bisa tanda tangan selesai bimbingan. Oh, oke, Pak. Oke? Setelah ada keterangannya ya. Ya, Pak. Ya, oke. Oke, terima kasih Mas Irfan. Displaynya saya jadi tahu mengapa beda antara yang dalam pola pikir selama ini dengan itu. Ya, karena memang mengubah kebiasaan yang sudah terjadi tidak mudah, betul enggak Mbak Ika? Oh, Mbak Ika sudah off. Oke, enggak apa-apa. Mas Jalani, masih dengar? Mas Jalani? Ya, halo, Pak. Ya, piye kabarnya sehat, Bos? Alhamdulillah, Pak. Oke. Wis traweh porong ki? Ora traweh dah. Lek kapan tuh Lailatul Qadar cah bagus. Aja ngurusin donya tok, ya mikir-mikir Lailatul Qadar ki ya ngidunya akhirat. Mumpung Ramadan, ya ora? Iya, nek gawean donya wae kabeh rak ya kesel. Lah nek kowe ngono kan atimu tentrem entuk Lailatul Qadar sapa ngerti ya ora? Ingat Lailatul Qadar itu manfaatnya apa? Apa coba? Hah? Piye? Lailatul Qadar itu malam yang memiliki pahala seperti 1000 bulan beribadah. Tapi 1000 bulan ini ku Pak, 1000 bulan menurut manusia dan 1000 bulan menurut hitungane Allah. Iya, tapi yang terempiris di dalam Al-Quran itu kan yang memiliki 1000 bulan. 1000 bulan itu nek dikalkulasi matematik bumi itu kan 83,3 tahun. Nah, sementara umur kita itu cuma 65 apa 70 lah udah bonus toh pahalane toh, ya pra. Nah, itu secara ilmunya ya, itu secara ilmunya. Bukan aku sok tahu loh, ini kan umur Ramadan jadi sekali mengingatkan. Oke ya, ngono ya. Sip, Pak. Oke, sip, makasih. Kemarin sampai mana ini? Ora wis rapi iki kok. Lagi riyen kan dereng rapi. Oh. Teknik itu nggak pakai KH ya, teknik wae biasa pakai TK. Oke. Nek TK TH teknik itu ejaan lama, teknik. Ya, kalau KH itu hanya untuk khairun nas. Khairul. Teknik langsung aja KH, teknik no ya. Ya, iki ditandani. Terus. Ya. Cek kerja berapa THR. Project bel, oke.
Latar belakang, iya. 11, 13, 12, iki laporan ya. Mungkin saya niku sing Heeh, heeh. laporan. Oke. Wis rapi dah, keren dah. Cuma iki kok ora kanan iki, Halo, halo. Cel? Pak, boten monitor ya? Boten monitor anu. Oh, sorry, saya tak share, sorry. Sorry, lupa, sorry. Lupa. Ya. Di atas tadi sudah rapi, sudah bagus. Tapi saya ada temuan di sini. Di sini ini enggak full, ini full kanan dong, ya. Mana, Pak? Ini tujuan dan Oh, iya 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 iya. ngerti toh? Iya iya, tahu. Tinggal ngeblok terus rata kanan kiri ya. Iya, Pak. Ya. Ya. Ini juga nih lupa kali ya. Mana, Pak? Visi misi. Kotak merah. Oh, iya, Pak. Setiap baru nih tab 5 huruf ya. Tab 5 huruf. Tahu toh? Yang mana, Pak? Visi. Tab 5 huruf ya. Visi menjadi lembaga lah. Kalimat menjadi itu tab 5 huruf. Oh, menjorok gitu, Pak. Iya. Setiap paragraf baru begitu ya. Iya iya, Pak. Ya. Oke. Nah, ini juga semua dirapikan kanan ya. Kanannya lurus. Jangan ngombak. Iya, Pak. Daftar kegiatan sudah dibuat belum ya? Sudah tuh, Pak. Ini ada di sini. Oh ya. Halaman berapa ya? Oh ini ya. Ya wes. Ya wes apik tinggal ngerapikan kuwi wes. Wes. Wes minggu ngarep tak tanda tangani iki. Wah, siap siap. Wes sip ki rapi lah, iku apik iki. Lho daftar pustakamu sing urung bener, Bro. Iki digawe Ya, ya. baris kedua itu tab masuk 5. Oh, garis kedua tab 5 ya, Pak. Kebalikan dari naskah. Kalau di daftar pustaka itu yang pertama menjorok ke kiri, tapi yang pertama mentok kiri, terus baris keduanya masuk 5. Nah, itu kalau dalam satu alinea, dalam satu cakupan nama penerbit, nama buku, nama penulis, sama nama karya ilmiah, nama jurnal, itu jaraknya baris 1. Jarak baris 1. Tapi ketika pindah judul itu jaraknya 1,5. Ini jarakmu 3 ini 3 ini. Antara Project Bell dengan Project WP Masjid ini jaraknya 3. Iya ya, Pak. Harusnya 1,5. Jarak judul itu 1,5 ya, Pak ya. Pindah judul 1,5. Tapi jarak baris dalam satu judul itu 1. Jadi mainnya rapat renggang 1, 1, 1,5. Kalau satu baris ya 1,5, terus 1,5 lagi. Kalau ada 2 baris berarti 1, 1, terus 1,5. Nah ini kan mbok jarak 3, ini 2, ini 3, ini 2. Ya, gitu ya. Dan tidak menjorok, ini tidak menjorok. Baris keduanya menjorok ya. Wes? Oh iya, Pak. Ya. Sudah, Pak. Ya, oke, sip. Wes, sip. Mantap. Ini tanda tangan kepala sekolah toh, undangan toh ya. Iya, Pak. Ada pertanyaan? Sementara belum, Pak. Ini selesai. Nggak usah dipergunakan ya, dapat digunakan, nggak usah diper. Oh iya iya. Di itu awalan, per itu ya awalan. Nggak usah didobelin, dipergunakan langsung aja, dapat digunakan sebagian isinya. Ya. Ini Universitas Tekomnya polke kanan ya, ojo podo mbek pekerjaan ya. Oh iya iya iya, Pak. Iya iya. Mudeng.
Heeh. Ya ngono. Iki alamatnya bener ya, Jalan Argo Buga ya. Ya Pak, itu dari sekolahnya yang ngasih. Jadi, Jalannya mbok tulis JALAN ora JL titik. ya, itu udah Pak, apa? Udah foto dari yang ngasih. Oh alah. Ya wis, ya wis, ya wis. Ya wis. Ada pertanyaan? Belum, sudah Pak. Oke, terima kasih. Tepuk tangan semangat. Minggu depan beres loh iki loh. Siap. Oke. Mas Eba masih monitor? On. Ada pertanyaan Mas Eba? Mas Eba ada pertanyaan? Mbak Ika ada pertanyaan? Mas Jal ada pertanyaan? Halo? Kok ora krungu kabeh ya? Ada pertanyaan Pak? Oh ya udah ada jawab, biar saya bisa mengakhiri ya. Kalau kalimatnya kan tanya. Oke, Mas Feban ada pertanyaan ya? Oh, iya. Baik, tidak ada lagi yang nyusul ya. Mbak Rimbanya izin tadi WA saya karena kerja. Terus Hadian enggak masuk ya, enggak ada ya. Ya, oke baik. Saya mau tanya Pak. Oh ya, silakan Ye. Kalau apa untuk membuat TA-nya itu sebenarnya itu Pak, secara umum itu kita apa itu menjelaskan bagaimana membuatnya gitu. Kalau di proposal baru rencana. Tapi kalau di tugas akhirnya setelah proposal lulus, iya, menjelaskan proses cara membuat dengan teori pendukungnya serta potret buktinya pembuatan. Itu aja. Berarti kalau rencana itu yang proposal rencana itu baru kita membuatnya gitu Pak. Iya, iya. Ini prosesnya. Iya. Kalau proposal itu hanya rencana. Rencananya itu mau seperti apa sih yang dibuat. Tidak sampai alat saja, tidak. Beda dengan Mbak Ika. Kalau Mbak Ika kan sudah lepas proposal. Berarti kan objeknya itu apa ya? Ya gambar virtual aja toh, kotak-kotak nama, kotak-kotak nama, kotak-kotak nama. Ya, berarti kan belum sampai ke project yang sudah jadi. Belum. Itu kan proposal tugas akhir tidak sampai ke bentuk alatnya. Tetapi rencananya kotaknya namanya apa? Ada namanya kan kotak apa. Berarti detail sampai apa ya Pak? Alatnya itu digambar. Nanti setelah lepas proposal, setelah selesai proposal ujian. Nanti minta file sama itu loh, minta sama Irfan ya. Nanti minta sama Irfan di grup, minta sama Irfan ya, suruh ngirim ya di grup, suruh masang ya. Ya ada panduannya. Ya biar kamu punya ya. Siapa yang ada upload dulu nggak apa-apa di grup ya, teman-teman semua tahu caranya. Biar nggak keliru ya, biar lebih cepat juga kalau ada haluannya biar enak ya gitu. Ada lagi Mas Jel? Cukup Pak, cukup. Oke. Mas Feba ada? Oke, enggak ada, kita berdoa sama-sama. Saya pimpin doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamda yuafi ni'amahu wa yukafi'u majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika azimi sultanik. Syed awina wa tabarata wa ta'ala sahabati rasul amin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat muslim wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka as-sami'ul qaribul mutawwab. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'anni. Rabbana dulamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna salawat salamatan fidin wa afiatan fil jasadin wa ziyatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan maut fi sakaratul maut wa najata minal hisab. Ya Allah ya Tuhan kami, terima kasih Engkau sertai kami semua, Mbak Ika, Miranti, Mas Irfan, Mas Jalani, Mas Feba semua dan saya ya Allah.
untuk melaksanakan bimbingan secara online ya Allah. Berilah kami selalu kesehatan, fisik, jiwa, pikiran agar mampu melaksanakan tugas masing-masing sebagaimana mestinya ya Allah. Ya Tuhan kami, berilah kemampuan kami untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan dapat menyelesaikan tanggung jawab ini sampai dengan batas waktu yang dialokasikan. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukkanlah kami kalau salah itu salah dan berilah kami untuk mengubahnya. Ya Allah, tunjukkanlah kami kemampuan untuk mengetahui bahwa itu benar dan kami kemampuan untuk melakukannya. Ya Allah, ya Tuhan kami, selesaikanlah kami semua. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati adzabannar. Amin. Makasih semuanya. Wassalamualaikum. Selamat malam. Selamat malam Pak, makasih. Oke, sama-sama. Sehat selalu. Oke, sip.